olahraga yang serius itu memang pas waktu baru pulang dari Australia. Ada cerita lucu sedikit mungkin. Boleh kak? Kalau kau pulang ke Indonesia pasti kau gendut katanya. Iya. Karena orang di Indonesia itu makannya gorengan semua dan tidak pernah jalan kaki. Pulang dari Australia apa? Kenapa bisa tinggalkan Australia? Karena waktu itu saya merasa sudah tidak bahagia ya di situ tinggalnya. Kalau saya pribadi memang sangat takut dengan gula. Karena dulu saya gemuknya gara-gara gula. Dan saya gemuk sekali juga dulu kak. Oh ya? 80 kilo dulu saya. Akhirnya bagaimana bisa turun? Karena disakiti sama mantan. Berpikir karena kalau kulihat ikan, tidak pernah kayaknya makan sari laut. Tadi sebenarnya tuh kak, saya mau pesan makanan untuk ada dimakan di sini kak. Tapi saya pusing deh, ini Cebenita kan hidup sehat. Jangan sampai saya pesankan ini tidak dia makan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Nah, kita ada kedatangan narasumber yang tidak kalah dengan kemarin-kemarin teman-teman. Cantik, entrepreneur, dan riwayat pendidikannya itu di Australia. Penasaran? Langsung saya kita sambut Cebenita. Halo. Halo kak. Halo Saya hello dulu kak. semuanya, apa kabar yang pada nonton di rumah ya? Atau dimanapun itu. Bagaimana kabar kak sebelumnya? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini Apa first kabarnya? time ku ketemu ini sama Cebenita. Saya tremor ini public speaker begitu ya. Gak apa-apa, kita santai-santai aja di sini Ya, hari ini saya kan. suka yang lebih santai kak. Iya, karena kalau public speaking biasanya terlalu kaku. Mungkin topiknya hari ini Iya, kita Kak. bicara yang santai-santai aja. Santai-santai aja kak toh. Nah sebelumnya tadi yang ku bilang itu kak, kita memang riwayat pendidikan tak Australia. Iya. Tapi saya aslinya Makassar, jadi lahir dan besar juga di Makassar. Asli Makassar. Iya, sampai SMA di Makassar, terus beruntung sekali bisa punya kesempatan untuk lanjut ke Australia untuk kuliah. Nah, di Australia dulu tinggal dan kerja dan kuliah selama 6 tahun total. Selama 6 tahun. Tapi sebelumnya nih Cebenita tuh bagaimana kalau terlalu jauh kita melangkah? Bagaimana kalau kita potong mulai dari pertama? Dari latar belakang tak begitu ya? Kapan nih? Dari latar belakang Iya. kuliah atau dari sekolah? Perkenalan karena jauh sekali nanti melangkah ke Australia mungkin langsung. Oh, Bagaimana oke. kalau kita mulai dari awalnya Cebenita bisa kuliah di Australia bagaimana? Oh, gitu. Oke, sebelumnya Cebenita siapa nama lengkap tak ini? Pasti banyak penasaran. Ih, Cebenita ini. Boleh. Nama lengkap saya Benita Mitsi Selian, tapi lebih dikenal dengan Benita Selian sih. Oke. Kan seperti yang kita bilang Cebenita, kita ini asli Makassar. Betul. Berarti lahir di Makassar. Betul. Jadi waktu kecil tuh kelahiran berapa sebenarnya? Kita kelahiran berapa? Tahun 94. 94. Oh, Iya. jadi nggak dapat ini Cebenita yang dibilang telur gulung. Dapat juga waktu SD. Pernah coba? Pernah dong. Jalan kotek pernah? Sampai sekarang jalan kote masih makan. Oh, masih makan. Iya. Cuma dikurangi ya, karena kita kan mau healthy lifestyle nih. Betul Kak. Iya. Gaya hidup sehat gitu. Jadi kita ini SD di Makassar. SD sampai SMA masih di Makassar, jadi asli Makassar. Asli Makassar sih juga. Iya. Berarti umurnya Cebenita sekarang 28. Iya. Masih muda teman-teman. Tapi saya juga hobi dengan podcast, jadi memang bagus kalau mulai podcast. Berarti karena- cocok kita memang Kak, karena saya hobi kepo Kak ini. Dan kita suka kayak bicara sama orang toh. Boleh, iya, makanya. Karena podcast kan kita sharing-sharing informasi yang berguna. Betul. Tiap hari juga saya dengar podcast sih biasanya. Kita suka nonton podcastnya siapa Kak? Kalau saya sih biasanya lebih ke podcast bisnis ya. Podcast bisnis. Iya. Kan kulihat ini ku stalking memang dari kemarin-kemarin tuh bilang Kak. Oke. Orang hebat ini mau datang di podcastku Pak. Orang hebat. Jadi muka bertanya nih hobi tak Kak? Karena saya ini lihat Kak gym kit juga, lari Iya, dan betul. lain-lain, olahraga lah pokoknya. Iya. Kita memang hobi itu atau bagaimana Kak? Kebetulan memang hobi olahraga ya. Nah, dari sekolah juga memang kita sudah cukup aktif lah. Saya cukup aktif, ikut olahraga, ikut organisasi. Tapi olahraga yang serius itu memang pas waktu baru pulang dari Australia. Ada cerita lucu sedikit mungkin. Boleh Kak? Nggak lucu-lucu amat lah. Tapi intinya waktu mau pulang ke Indonesia, ada satu temanku yang kasih tahu saya, orangnya sudah tinggal di sana, jadi orang Australia ya. Dia bilang, kalau kau pulang ke Indonesia pasti kau gendut katanya. Iya. Karena orang di Indonesia tuh makannya gorengan semua dan tidak pernah jalan kaki. Iya. Ya. Betul Kak? Betul kan? Iya, betul. Really itu Kak? Iya. Karena kita kebetulan memang kalau di sana tuh kan lebih terbiasa sama hidup sehat. Iya. Terus habis itu kita jalan kaki kemana-mana. Kalau di sana tuh orang maunya kayak 10.000 langkah sehari gitu. Ya dominan memang jalan kaki orang di Australia. Dominan jalan kaki ya, naik ke kendaraan umum, tapi kan biasanya kita dari kendaraan umum ke tujuan kita jalan kaki gitu. Dan waktu saya kerja di sana juga kebetulan kerjanya tuh banyak berdiri dan jalan. Jadi sehari tuh bener-bener nggak pernah cuman duduk gitu, selalu pasti jalan sana sini, banyak bergerak lah.
Nah pas pulang ke sini dia bilang pasti jarang jalan kaki lagi, dan Iya. memang betul kan nggak pernah jalan Iya, kaki. betul, Kak. Dia bilang pasti jadi gendut katanya. Nah di situ saya pikir, saya nggak mau deh kayak gitu, makanya saya harus komitmen hidup sehat pas pulang ke sini. Di situ saya akhirnya masuk ke gym, rajin lari, terus rajin minum smoothies, sampai Rajin, akhirnya disitulah terlahir smoothie teori ceritanya. Jadi memang kita sebelumnya gendut itu, Kak. Pernah. Pernah gendut. Tapi waktu di Makassar, waktu sekolah, enggak Ji. Jadi waktu itu masih kurus lah, anak-anak sekolah kan biasanya masih aktif gerak sana sini kan. Tapi pas kuliah ya sempat naik berat badannya lumayan signifikan karena porsi makan di Australia itu sebenarnya besar sekali. Besar. Kayak 2-3 kali lipatnya di sini lah. Jadi kalau pesan makanan dulunya tuh kalau baru sampai harus sharing. Jadi satu porsi bagi 2, bagi 3. Tapi lama-lama bertahun-tahun tinggal di sana, satu porsi kurang. Satu porsi kurang. Iya. Jadi nambah ki begitu, Kak. Jadi Nombong ki. ya kadang bisa makan yang lain lagi gitu. Jadi memang porsi makannya jadi naik. Jadi pokoknya beda lah, jadi banyak. Sehingga berat badannya pun jadi Naik. naik. Jadi kita juga situ olahraga juga, Kak, di Di situ waktu itu enggak terlalu rajin olahraga. Balik pi dari Australia. Balik dari Australia baru rajin olahraga. Nah, akhirnya kurusan kan, orang-orang bilang, ih kenapa bisa gitu kan. Tapi orang enggak bertanya sih, karena memang waktu itu rajin sekali olahraga sama minum smoothies. Orang cuma bilang kenapa smoothiesnya enggak dijual aja. Oh, jadi itu awal mulai terciptanya smoothies. Betul, awal mulanya tuh karena orang lihat ada perubahan, orang-orang bilang kenapa enggak dijual saja. Begitulah ceritanya, sehingga sekarang 4 tahun kemudian masih ada sampai hari ini, dan orang-orang bisa membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat lah di Makassar. By the way, ini smoothies rasa apa ini, Kak? Kalau yang itu, ini sebenarnya yang paling original, yang dari dulu selalu saya minum itu pisang oats. Jadi cocok untuk makan pagi gitu. Kalau misalnya orang-orang yang nggak sempat makan, atau misalnya biasa pilihan makan paginya kurang sehat. Saya ini cocok minum untuk saya, Kak, karena jarang saya sarapan. Oh ya? Iya. Kalau nggak sempat bisa untuk minum ini karena memang mengenyangkan. Oh, jadi bisa Kak stok nanti di kulkasku ini toh? Bisa, bisa. Iya, bisa banget ini. Sangat banyak manfaatnya lagi. Jadi ini kita hobi tak, Kak, sebenarnya olahraga. Untuk saat ini olahraga. Lari. Paling dominan apa, Kak, di antara semua olahraga ini? Kalau sekarang sih kalau ditanya olahraganya paling suka lari ya. Lari. Tapi selain itu juga suka main badminton. Bisa sama jadwal, Kak, Cevenita, Kak. Kalau main badminton ya toh. bisa, jago. Bagaimana, Kak Lisa? Ya lumayan jika enggak jago tonji, Kak, cuma juara 1 RT begitu. Oh, oke lah lumayan. Iya, saya juga enggak jago-jago amat. Cuma sebenarnya keringat keluar gitu toh. Mm. Oke, riwayat pendidikannya tadi Cevenita dari SD. SD di mana ke SD, Kak? SD di Gamaliel. Di mana? Di Makassar. Makassar. SMP di Makassar. SMP di Makassar. SMA di Makassar. Saya kan sampai SMA di Makassar. SMA di Makassar. Iya. Tapi kenapa bisa Anda memilih lanjut di Australia, Kak, dibanding Indonesia? Apakah daya pendidikannya di Indonesia kurang atau bagaimana? Bukan kurang ya. Cuman memang waktu itu mau ke suatu tempat yang mungkin bisa latihan bahasa Inggris lebih lancar lagi, dan memang punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Oh, salah satu memang cita-cita tak kuliah di luar negeri. Memang cita-citanya mau kuliah di luar negeri, dan dulu nggak mau pulang. Jadi nyaman di sana. Waktu itu saya berpikir kalau sudah kuliah ke sana saya nggak akan mau pulang lagi ke Indonesia. Tapi ini pulang jadi, Kak. Ternyata akhirnya pulang, dan ternyata lebih bahagia juga pas pulang. Oh. Gitu. Jadi waktu tinggal di sana kan itu beda lah ya, kehidupan di sana dan di sini. Di sana itu sangat enak lah sebenarnya, hidupnya nyaman, terus gajinya besar, dan hidupnya tenang, tidak ada orang-orang yang gosipin, tidak ada orang-orang julid. Kayak bodo amat ya orang di situ, Kak. Hidupnya damai sekali. Betul. Oh, Kak, Cevenita kerja di Australia? Kerja, kan 6 tahun itu ada sekolah, ada kerja juga. Gitu. Jadi kuliah sambil kerja begitu? Kuliah sambil kerja, terus lulus kuliah juga masih kerja. Jadi sudah sempat kerja juga full di sana. Iya. Tapi pas waktu saya kuliah dan kerja di sana, saya merasa sejujurnya kurang tantangan. Kenapa bisa Kak bilang kurang tantangan? Orang kalau kerja di luar, apalagi kalau di Australia, memang mungkin negaranya itu sangat makmur. Yeah. Jadi orang-orang juga tidak terlalu tertantang untuk lebih dan lebih, tidak persaingan juga ya mungkin ada ya, tapi tidak seketat itu. Tidak seketat Indonesia. Indonesia itu kan banyak orangnya ya. Yeah. Kayaknya banyak orang yang kita harus hadapi untuk pun kita mau pergi gitu. Dari orang-orang yang mungkin dari keluarga yang banyak tuntutan, terus habis itu di tempat kerja juga mungkin lebih ada persaingan karena banyak orangnya kan. Yeah. Cuman menurut saya jauh lebih bahagia di sini karena banyak challenge, dan juga apa hal yang saya sudah pelajari di luar itu akhirnya saya bisa bawa ke sini dan membawa dampak yang lebih positif lah. Kita terapkan begitu, Kak? Iya, misalnya dari kayak mental kerjanya, terus misalnya tentang healthy lifestyle-nya, terus ternyata apa yang saya pelajari di situ sangat berguna. Jadi saya juga terapkan ke perusahaan atau bisnis yang saya punya sekarang gitu.
Apalagi kan di Makassar, perbandingannya ini saya sudah pernah nih kerja di standar internasional lah ceritanya. Pas saya datang ke sini, kenapa orang-orang di sini kerjanya seperti ini ya? Bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Makanya saya senang bawakan materi-materi atau topik-topik untuk anak-anak muda yang misalnya mau mulai bisnis atau mau punya mental kerja yang lebih baik gitu. Kemarin kerjanya di Australia apa, Kak? Jadi saya kan ambilnya tuh Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Jangan ke bahasa Inggris, Kak, karena Itu- saya itu kurang tahu bahasa Inggris di Itu kayak bagaimana itu, Kak? perhotelan dan pariwisata intinya. Di Australia itu, Kak? Iya, dan dulu saya tuh dapat namanya Graduate Management Training atau program manajemen kalau yang sudah lulus gitu. Jadi kita dirotasi sehingga kalau kita sudah selesai programnya, kita bisa jadi manajer. Oh, Jadi langsung iya. kayak percepatan karir lah istilahnya. Dan itu sangat posisi yang sangat bagus untuk jenjang karirnya karena kebetulan memang ambil jurusan itu dan kalau selesai saya bisa jadi kayak general manager di hotel. Iya, iya. Jadi kayak lumayan tinggi, cuman saya merasa saya nggak terlalu senang kerjaannya. Jadi resign di sana kembali ke Indonesia. Iya, saya resign dari sana, terus saya putuskan saya mau pulang ke sini, mau ya udah pulang dan lakukan apapun yang bisa saya lakukan di sini. Alasannya pulang dari Australia apa? Kenapa bisa tinggalkan Australia? Karena waktu itu saya merasa sudah tidak bahagia ya di situ tinggalnya. Karena waktu tinggal di Australia saya cuma pikir apakah selamanya saya kerja sama orang. Ya, Kayaknya kalau saya pulang ke Indonesia saya punya skill yang bisa saya sumbangkan deh. betul. Untuk di sini banyak yang bisa saya bagikan. Lagi pula saya sudah belajar banyak hal di situ. Soalnya saya tuh sudah kerja dari lupa sih umur berapa. Tapi dari awal ke sana dan saya ke sana tuh umur 17. 17 di Australia memang, Kak. Iya, Saya 17 tahun di mana, Kak? Gimana? Masih di baru di kampung. Nggak apa-apa. Kita kan nggak masalah kita datangnya dari mana Iya. ya. Yang penting kita mau ke depannya kemana Betul. gitu. Akhirnya, tapi pekerjaan pertama saya tuh mengajar bahasa Indonesia loh di situ. Ngajar bahasa Indonesia Iya. di Australia, Kak. Iya, ke orang tua tapi jadi kayak privat gitu sama bule. Privat. Iya. Ya. Les karena dia sudah tua orangnya, jadi bukan yang anak-anak gitu. Tapi banyak mentun juga orang yang mau bahasa Indonesia, Kak. Karena kan banyak kerjasamanya Australia sama Indonesia. Oh, jadi butuh memang belajar Indonesia begitu. Bahasa Iya, Indonesia. jadi dia butuh belajar bahasa Indonesia karena dia mau penempatan di Indonesia. Oh, iya, Kayak iya, gitu. Mengerti, Kak, mengerti. Jadi ya itulah pekerjaan pertama. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seru-seru juga dijalani waktu di sana. Apa itu, Kak? Boleh saya tahu, Kak? Jadi pernah kerja di Subway, Oh, yang itu kayak burger itu. ya yang sandwich itu. Oh, sandwich ya, Ya. sandwich ya. Sudah ada di Indonesia sekarang. Di mana, Kak? Di Indonesia? Ada di Jakarta sih. Oke, pertama saya nonton itu, Kak. Pertama kali aku tuh lihat brand Subway di Drakor itu, Kak. Saya pertama lihat. Jadi bilang, Kak, ih apa ini? Ya. Kira saya burger begitu. Ya. Ternyata sandwich ya. Jadi tuh kayak ceritanya fast food tapi lebih sehat. Karena lebih banyak sehat. pakai sayur, pakai ya intinya lebih sehat lah. Apalagi kerja tak selain itu lagi? Terus pernah kan kerja di hotel, kerja di kafe. Kerja di hotel itu juga berat. Kita kerja untuk event. Shift paling berat itu pernah saya ingat sekali sampai saya pulang-pulang nangis-nangis. Itu Karena capek. jam 4 sore mulainya. Ya, selesai jam. Pulangnya jam 5:30 pagi. Udah. Jadi materi terang sampai terang lagi. Orang itu biasa batas kerjanya 8 jam ya, Kak? Iya, di sana tuh kayak gitu. Dulu tuh wah berat juga sih kerja di sana, kerja fisik kan yang saya Ya. bilang. Jadi kayak kita shift mulai sore-sore gitu. Biasanya akhirnya boleh istirahat itu paling lama sebenarnya setelah 6 jam harus udah dapat istirahat. Tapi Ya, kalau betul. sibuk ya enggak. Jadi enggak istirahat ya paling 8 jam baru akhirnya istirahat. Terus dulunya waktu saya masih baru enggak dikasih makanan lagi. Kenapa bisa? Nggak tahu mungkin manajernya lagi pusing pas saya tanya masih ada makanan, dia bilang nggak ada makanan, kita nggak perlu sediakan makanan sesuai di kontrak kayak gitu. Iya. Wah itu sedih sekali rasanya itu. Jadi pulang tak dari kerja itu sampai jam 5:30 pagi, pulang nangis capek. Ya ya Tapi waktu itu sesuai aja dengan yang dikerjakan dengan timbal baliknya toh, Kak? ada juga ya lumayan lah karena kita kan dibayar per jam, cuman Oh, bayar tetap per saja rasanya gimana Dik, waktu itu ya kita juga nggak terlalu pikir soal itu ya karena menderita sekali rasanya. Deh. Cuman lama-lama akhirnya terbiasa dan itu kan kebetulan masih sekolah juga, jadi saya merasa itu cuma kerja sampingan. Ya, pengalaman juga. Iya, Kehidupan, pengalaman. Kak. Kalau misalnya seumur hidup disuruh Deh, kerja kayak gitu, saya juga nggak bisa, nggak nih, mau. Kak. Saya juga nggak mau. Oke, Kak, itu kerja-kerjaannya semua di Australia kemarin nih, Kak. Jadi saya mau bertanya apa kegiatan tak sekarang yang di Indonesia ini?
Oke, kalau di Kegiatan- Makassar ya, sekarang kegiatan. kerjaannya kan, Iya. kan mulai bisnis smoothies ya, jadi Iya. smoothie teori ini, smoothie sehat, alami tanpa gula. Alami tanpa gula. Ya, Boleh yang- saya coba ini kak? Oh silakan, Oke, jangan boleh. lupa dikocok dulu supaya merata. Saya kocok dulu ya teman-teman. Ini minuman sehatnya karena saya lagi kurang sehat ini. Oh iya, cocok ini buat teman-teman yang lagi mau meningkatkan imun apalagi di musim hujan. Meningkatkan imun di kak. Iya. BTW ini bestsellernya rasa apa ini kak smoothie teori? Sebenarnya bestsellernya tuh ada yang rasanya pisang coklat, itu kayak untuk pecinta coklat cocok karena tanpa gula. Kalau saya ingat pernah kak satu kali diundang visit di sini di smoothie teori. Oh ya, jadi sudah datang belum? Pernah mak coba sebelumnya kak, memang harganya harganya juga the best gila, pas banget gitu. Untuk manfaat yang bisa didapatkan ya. Nih, pas ada brosurnya nih. Ada brosurnya kakak? Iya, nanti ditinggalkan di sini ya. Manfaatnya kalau yang kita minum ini kan power smoothie dari Ya. pisang, oats, sama susu low fat. Dia bisa melancarkan pencernaan, bisa jadi sumber energi Kalau dan ini? menurunkan Deh, kolesterol. kebetulan ini enggak sehat BAB ku sih. Cocok. Pas banget. Cocok banget. Tapi bukan cuma itu, ini semuanya banyak manfaatnya karena bisa meningkatkan imun. Berapa menu mie kakak? Berapa rasa mie? Untuk sekarang kita tuh smoothiesnya 8 varian. 8 varian Iya. ya, Kak? Hmm. Kalau misalnya kayak di stok ini di kulkas tahan berapa hari kak? Kalau kita sarankan kan memang kita ready di Grab, Gojek setiap hari. Dari pagi sampai malam. Kalau yang paling dekat dari sini tuh di Jalan Boulevard dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Berapa cabang mie memang ini kak? Ada 3 cabang. 3 cabang di mana-mana. Di Jalan Patimura, Boulevard sama di Perintis. Perintis di kak. Ya. Jadi memang tujuannya supaya bisa lebih sampai ke semua masyarakat Makassar Betul. lah. Karena kita kan ini di sini bukan sekedar cuma jualan minuman, tapi mau mengedukasi orang-orang untuk hidup sehat. Bahwa hidup sehat itu sebenarnya gampang, Ji. Gampang Ji. Nggak mahal, Ji. Tapi kenapa bisa berani Ki, kak menjual minuman sehat di era-era red velvet, kopi? Oke, karena memang tujuannya itu untuk jangka panjang ya. Ya, Dan saya di sini bukan untuk cari sesuatu yang viral. Mau Ya. viral ini itu ya. saya mau masuk bisnis yang di sana, enggak kayak gitu. Lebih karena memang saya bilang kan saya pulang dari luar, saya punya banyak hal yang bisa saya bagikan di sini. Betul kak. Salah satunya healthy lifestyle itu. Misalnya kita dulu ya tinggal di luar di Australia itu orang-orang tuh bangga loh kalau misalnya pakai produk lokal. Ya. Misalnya buah-buahannya lokal di supermarket tuh dikasih stiker itu produk lokal, produk lokal. Kalau di sini orang kayaknya enggak pede, enggak bangga pakai produk lokalnya. Lebih suka impor. Iya, dia lebih bangga kalau pakai produk impor. Nah, padahal pas saya pulang ke sini saya melihat ini buah-buahannya yang lokal-lokal tuh bagus-bagus. Kenapa orang harus merasa lebih bangga pakai yang impor? Dan lagi pula misalnya kayak pisang lah contoh gampangnya. Pisang sehat tidak? Ya, sehat lah. Tapi kalau biasanya diolah jadi pisang goreng, Ya. jadinya nggak sehat. Contoh mie banyak sekali pisang diolah, bisa jadi diolah jadi jus, toh kak? Iya, tapi misalnya gini loh, sebenarnya yang sehat misalnya pisang. Ini kita juga pakai air kelapa. Air kelapa sangat sehat, tapi banyak kalau di sini diolahnya jadi pakai sirup lah, Ya. pakai gula. Jadi semuanya sehat, tapi diolah jadi nggak sehat gitu. Di sini saya datang untuk menunjukkan bahwa tetap sehat itu bisa jadi tetap enak gitu. Jadi nggak perlu digoreng mungkin, nggak perlu Ya. ditambahkan gula. Tetap bisa kalian konsumsi dengan dinikmati lah. Tapi jalan kote kan nggak bisa jadi jus. Nah, nggak apa-apa makan tetap jalan kote. Ya. Cuman Tapi minimal, minumannya. ya minimal itu kayak ada nih buah atau sayur yang masuk asupan di badannya kita dalam sehari. Makanya dulu saya itu pagi-pagi minumnya ini. Pagi-pagi jadi siangnya Jadi kayak siang dan malam saya makan kayak normal sih. makan normal. Cuman saya merasa minimal saya sudah ada asupan sayur dan buah hari betul, ini gitu loh. Jadi di sini tuh bukan untuk menunjukkan kita harus berubah drastis. Betul. Tapi memilih yang lebih baik saja setiap berproses harinya. juga kata Ya. boleh mau nggak langsung hidup sehat deh. Iya, Tapi susah kalau kayak gitu. Apalagi dia nggak bisa ketinggalan dibilang jalan kote itu. Iya. Apalagi kita khas Makassar. Betul. Oke kak, bagaimana cara edukasi masyarakat beralih ke minuman sehat atau makanan sehat? Dan apalagi sekarang ini anak-anak makan gorengan tuh kak. Bagaimana cara edukasi? Cara kita? Kalau saya begini, jadi saya nggak pernah bilang kalian nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh gini. Saya selalu bilang kita perbanyak yang baiknya aja. Ya. Jadi otomatis kalau kita perbanyak yang baik, yang kurang baik akan berkurang. Misalnya hari ini mereka mau minum sesuatu yang manis, kita kasih ini alternatif kayak ini lebih sehat loh. Jadi mereka tetap minum sesuatu yang manis, tapi yang lebih pilihannya lebih baik. Misalnya ya smoothie mie daripada minuman. Ya betul. Saya nggak mau juga sebut apa ya, tapi yang Ya. tinggi gula mungkin atau yang kurang sehat, mending minum ini gitu. Jadi lebih karena kita sediakan alternatif yang lebih positif, akhirnya saya berharap mereka bisa lebih pilih alternatif yang lebih baik lah. Otomatis yang kurang baik akan lebih sedikit dikonsumsi.
gitu. Jadi jangan terus, karena orang kalau semakin dilarang semakin mau biasanya. Ya, kan itu buat peraturan untuk dilanggar biasa tuh kan. Iya, jadi kalau dibilang nih jangan ini, jangan itu, orang jadinya kayak makin mau. Oh, iya. Tapi kalau kita kasih coba ini, coba Ya, ini, coba coba ini. yang lebih baik tuh. Oke, kita mulai dari keluarga dulu saya Ya. kata terapkan di keluarga, orang-orang terdekat. Apalagi kan masyarakat Makassar kalau mau dibilang Kak, di garis bawah keras kepala tuh. Iya. Biasa. Misalnya kita lagi mau kirimkan ini perhatian ke Ya. orang-orang di luar, tuh kirimkan yang lebih sehat kan Ya, daripada betul. kita kirimkan yang tinggi gula atau berminyak atau apa kan. Contoh misalnya Kak, orang sakit biasa dijenguk itu biasa kan dibawa kayak gorengan toh. Harusnya bagaimana? Harusnya kan yang sehat-sehat. Betul kan? Nah, sekarang ini kan jadinya ada alternatif lah. Ya. Ini bukan jis untuk solusi yang bisa menyelesaikan segalanya, tapi minimal ada alternatif yang lebih Betul. baik gitu. Dan semua orang mau hidup sehat iya Kak. Setelah Covid apa lagi? Dulu orang banyak bilang terlalu sehat deh ini. Terlalu sehat. Iya. Tapi setelah Covid kan semua orang sadar ya kalau kesehatan tuh penting. Gitu. Tapi ini smoothie teori Kak. Berdampak ke waktu corona. Sebenarnya berdampak ke yang lebih positif sih. Kenapa? Penjualan- Kan rata-rata orang kan dampak negatif yang dia dapat toh. Iya, jadi penjualannya gitu tuh saya bilang kayak kurva Covid. Kalau Covid-nya lagi tinggi, penjualan juga tinggi sebenarnya. Karena orang-orang saat Covid baru ingat yang sehat-sehat. Betul. Dan dia juga mau kasih temannya, keluarganya yang lagi sakit, dia juga ingat yang sehat-sehat. Akhirnya bagus penjualannya kita di masa-masa corona sebenarnya. Jadi saya juga kenapa sangat optimis dengan bisnis ini, memilih ini. Karena ini tuh menurut saya jangka panjang. Saya, orang-orang yang ada di bisnisnya kita, misalnya staff-staff, saya suruh minum ini setiap hari. Karena saya yakin kalau minum ini setiap hari dalam jangka panjang, akan berdampak positif untuk mereka, lebih sehat, lebih imunnya juga lebih kuat. Bahkan ada staffnya kita yang dulunya kurus, juga sekarang badannya lebih berisi. Dulu terlalu kurus. Jadi gara-gara minum smoothies dia. Iya. Oh. Jadi saya tidak selalu mempromosikan ini bisa menurunkan berat badan, tapi menurut saya tuh yang penting adalah punya berat badan ideal. Ya, betul, Kak. Kayak gitu. Ya sudah. Jadi memang kenapa saya yakin dengan bisnis ini, karena bisnis ini tuh ada untuk jangka panjang, bukan cuman ini lagi viral kita ikut ke sana, Ya, itu lagi betul. viral ini. Kan sekarang yang viral kopi aren. Ya pokoknya Atau apapun itu ya. yang viral itu Kak, inisial R, Ferdi Alma. Kenapa beralih ke situ? Oke Kak. Apakah healthy lifestyle bisa berpengaruh pada kesuksesan seseorang? Kira-kira bisa tidak? Menurut Tala dulu Kak. Menurut saya sih sangat berpengaruh. Karena pertama kalau kita sehat, Biar sukses kok enggak sehat kok. Mau apa? iya kan kita juga sekarang tahu kalau kesehatan yang paling Ya, paling kesehatan utama ya. nomor 1 Kak. Lagi pula dan kalau kita sehat kita lebih bisa punya energi untuk melakukan ini semua. Kalau misalnya kita tidak sehat, ujung-ujungnya kan pasti kita tidak kuat, kita fokus harus mungkin berobat atau apa gitu. Dan sebenarnya saat kita hidup healthy lifestyle, energinya kita juga lebih bagus dan kita juga bisa bawa energi-energi positif untuk timnya kita gitu. Itu Bisa kasih tips-tips ke penonton Kak bilang, bagaimana Kah? untuk Gaya hidup hidup sehat. sehat iya. Gaya hidup sehat itu menurut saya sih ada 3 ya yang paling Ya. utama. 1, makan sehat. 2, istirahat yang cukup. 3, aktif bergerak. Aktif bergerak. Iya. Jadi nggak harus sih dibilang olahraga berat atau apa tuh jadi atlet. Setidaknya kan, lari, juga. Di. Bahkan jalan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan Saya sering juga lari malas-malasan Kak. terus. Lari dari kenyataan. Iya, Iya. banyaknya yang begitu Itu kan kebanyakan. Iya. Banyak lari dari kenyataannya kalau betul-betul berlari ya. Iya, Ini lari dari di mana? lari kenyataan. Di pikiran mungkin. Kacau sih. Bagaimana tadi itu kita menurut Kak? Sorry kepotong. Nggak apa-apa. Itu 3 yang utama itu. Makan sehat, istirahat Makan yang sehat, cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga, aktif bergerak lah. Nggak harus Bergerak. di olahraga. Mungkin orang pikir kalau olahraga kayak capek sekali gitu. Jalan aja sehari 15 menit mungkin. Itu berpengaruh sekali lah. 15 menit Kak, Di. Iya, jadi Saya enggak mau pakai kendaraan, mau jalan kaki. oke. saudara. Bagus. Jadi saya mau ke CP itu jalan kaki nanti malam ya. Ya, awas ya kalau kita lihat tidak kaki. Bercanda Kak. Oke Kak, selain smoothie teori, apa-apa lagi kerjaan tak, kegiatan tak? Nah, kalau sekarang kita juga kemarin sibuk jadi brand ambassador untuk acaranya Makassar Half Marathon. Makassar. Oh, saya tahu itu Kak. Ada temanku ikut di situ. Oh, iya? Iya. Harus lebih banyak lagi tahun depan ikut semua ya. Iya bisa. Saya juga rencana mau ikut Kak. Kan ini dapat maka relasi yang suka lari toh. Iya. Nanti saya hubungi bilang bisa Kak ikut. Bisa Tapi bagaimana kalau sementara lari capek di tengah-tengah Kak? jalan, Jalan enggak apa-apa. enggak apa-apa. Oh. Yang penting jangan berhenti. Tapi tetap dapat itu medali-medali. Dapat. Oh. Yang penting selesai. Iya. Itu kan konsep dalam
lari sebenarnya nggak perlu cepat sekali, nggak perlu jadi yang pertama. Iya. Yang penting maju terus, Maju jangan pernah terus, berhenti. jangan pernah berhenti. Iya. Paling jauh kita lari berapa kilo kan? 21. 21 kilo deh. Saya baru 5 kilo capek nih guys. Nggak apa-apa. Tapi harus berpikir masa dikali sama cewek, atau? Iya. Nanti pas waktu ikut-ikut lari begitu, banyak cewek yang lambungi. Masa deh. Ayo cowok-cowok di luar sana, jangan mau Iya, kalah. pasti Kak. Saya mau masuk aja untuk memperkuat relasi toh kan banyak pasti orang-orang hebat, salah satunya Cek Benita toh. Wah, tapi betul, karena kan orang-orang yang biasanya mau bisa lebih sukses, banyak juga tuh harus aktif olahraga, karena saat mereka punya habit yang positif, mereka juga lebih produktif. Ini mungkin kalau orang-orang yang mungkin tidak biasa dengan konsep ini merasa kayak kenapa ini kayaknya Buang-buang waktu begitu kapan Kak Dek pikirkan. iya, padahal sebenarnya efeknya tuh sangat-sangat luar biasa ya kalau misalnya kita ambil healthy lifestyle dan aktif bergerak, kita otomatis juga jauh lebih produktif. Kita setiap hari lari atau gimana? Enggak, Ji. Jadi saya olahraga paling 3 sampai 4 kali seminggu aja. Gym apa begitu? Gym, lari. Dan memang setiap lari tuh saya selalu bilang lari tuh menyelesaikan semua masalah. Bukan lari dari kenyataan ya, Iya, meskipun rasanya memang lari dari Oke, kenyataan. kita ini menghempaskan semua masalah lewat lari. Iya, jadi kayak setelah lari itu tuh pikirannya kayak dia bisa berpikir lebih jernih lah gitu. Jadi apapun masalahnya tuh terasa jauh lebih kecil. Kan beda-beda cara melampiaskan Iya. rasa tuh kan. Tapi dijamin deh, coba Mi dulu. Ya, nanti saya coba. Kak. Nanti kan kita bisa gabung tuh komunitas larinya. Nanti kalau ada acara lari, semua ikut ya. Ya boleh kan? Saya kabarin kalau ada komunitas. Iya, lari. bahkan saya ajak staff-staff dari Smoothie Theory untuk ikut lari. Ketagihan semua. Ketagihan semua. Semua baru pertama kali ikut lari 5 kilo, semua ketagihan. Baru bilang, boleh lagi, mau lagi. Mau aja saya bertahap kayak yang dari 5 kilo. Jangan mikir aja kalau yang langsung 50 kilo. Kak. Ya, Saya saya nggak juga. bisa itu. Saya juga belum sampai ya kalau 50 kilo. Oke Kak. Tadi membahas apa? Kegiatan-kegiatan kita selain Smoothie Theory. Oh iya, tadi kan apa jadi lagi kita Makassar kerja? Marathon. Terus kita juga sering mengisi seminar-seminar. Seminar-seminar. Tapi memang kebetulan seminar yang paling saya suka sendiri itu seminar tentang bisnis. Bisnis atau bisnis? Bisnis, karena ternyata itu juga kenapa saya senang sekali pulang ke sini, karena ternyata bisnis yang saya jalankan ini bukan cuman berguna untuk diri sendiri dan timku, tapi dari perjalanan bisnis ini banyak sekali orang terinspirasi, apalagi anak-anak muda yang mau mulai bisnis gitu. Jadi banyak terinspirasi untuk mulai juga bisnisnya sendiri. Makanya kita banyak isi acara-acara entrepreneurship lah. Ya kan kemarin saya lihat jadi HIPMI Kak. Iya, betul. HIPMI. Pernah membawakan public speaker HIPMI toh Kak? Iya, pernah juga di HIPMI. Jadi makanya saya senang kalau misalnya anak muda tuh semangat, karena memang tujuanku kita tuh orang-orang Makassar harus bisa lebih produktif. Betul Kak. Jangan cuman gibah terus mungkin ya. Ya terus, gosipi orang. julid terus. Ya. Bagaimana kalau energi yang kita punya tuh kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Betul, gitu. Kak. Pasti kita bisa lebih maju. Kan memang pada dasarnya sifatnya orang ada yang begitu toh Kak. Iya. Contoh orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan begitu. Iya, betul. Dan saya dari sini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun yang mungkin ada di luar sana. Cuman menurut saya kalau kita punya energi disalurkan ke hal-hal yang lebih positif. Tidak menyinggung jadi Kak, tapi yang merasa ya kau nih. Ya, Gitu bisa jadi. sebenarnya, toh. Iya, maksud saya ya kayak gitulah. Kita punya potensi yang besar gitu loh. Selain mengisi seminar apa lagi? Pernah lagi mengisi seminar kesehatan apa Kak? Biasa kalau kesehatan sih tidak spesifik kesehatan ya, cuman memang lebih kayak ke healthy lifestyle. Oh. Bagaimana healthy lifestyle bisa kayak gini, meningkatkan produktivitas atau tips-tips healthy lifestyle kayak gitu. Ada juga. Tertarik kayak Kak, mau sekali kayak ini gaya hidup sehat sih. Betul, harus itu. Jadi saya kurang-kurang nanti makan sari laut ini. Saya makan sayur-sayuran saja. Tapi di sari laut ada sayur tuh. Iya Kak. Pesan sayurnya. Oh sayurnya saya ayamnya. Ayamnya boleh Ji, tapi jangan yang goreng. Ayam bakar mungkin. Ayam bakar Ya, boleh. Sehat Ji. Sehat gitu ayam bakar Kak. Sehat Ji, makanya ini harus banyak belajar tentang nutrisi juga. Iya, saya harus belajar. Apalagi kan ini saya food vlogger Kak. Oh, Saya tuh suka makan coto, Iya. palu basah. Tanya Kak, berapa coto aku datangin di Makassar? Sudah 20 di tempat. Tapi alhasil lambat perlahan kayak kubah Kak. Nggak bisa Kak makan satu hari itu biasa 3 kali Kak makan coto Kak. oh iya. Ya biasa sakit-sakit sini aku Kak. Otak tarik nih akhirnya. Iya. Kenapa kayak konsultasi Kak di dokter? Akhirnya setelah dikurangi dari 3 Iya, hari kurang-kurang tiga Kak. Mulai kali main sehari. lagi kurasa. Biasa tuh kalau bangun tidur Kak kayak kaku ini Kak. Susah bergerak. Bilang Kak deh, tua mah ini kapan? Mungkin sudah tua Kak. Ternyata pengen jadi kurang-kurang ini ngonten-ngonten makan-makan begitu. Boleh Ji konten makan. Mungkin nanti vlognya yang berikutnya mungkin cari makan sehat di Makassar di. Makanan sehat boleh. Atau misalnya Kita mau request Kak, jadi nanti bilang, "Oh, ini request dari Cek Benita." Di mana Iya. menurut Tak makanan sehat? sebenarnya di mana-mana ada Ji, biar di Sari Laut, Ya. tapi pilihannya yang lebih pilihannya. kasih tahu. Jadi misalnya, kalau mau makan lebih sehat di Sari Laut. Maksudnya Kak, begini, Pilih. satu aja permasalahannya Kak sebenarnya.
Saya tidak suka makan sayur. Kecuali sayur kangkung ya. Iya makan sayur kangkung aja Makan dah. sayur kangkung. Iya, Pak. ya enggak apa-apa Ji. Coto, daging. Nah, kalau Ya. coto memang iya. Baru makan tengah malam. Betul. Makanya pelan-pelan saja. Iya kan? Kalau drastis memang susah. Dulu kayak itu demi penonton, demi view kita makan yang Akhirnya nanti uang yang didapat dari hasil itu dipakai berobat. ya itu kan Untuk kolesterol. jelek juga Kak toh. Iya. Parah sih. Tapi harus main ini pola hidup sehat kan, apalagi kenal begitu juga toh Kak. Siap. Apa nanti? Apa ini lagi bagus? Rekomendasi. Ya, ku chat ku DM. Bagus lagi ini ku makan Kak. No? Bisa jadi ahli gizi Ya, spesialis ya. toh Kak. Apalagi mau Kak juga jaga berat badan ini. Mau lari-lari juga. Boleh. Nah, Jadi biasa lari di mana selain dari kenyataan? biasa lari keliling perumahan gitu. Oh, enggak apa-apa. Sedikit-sedikit toh Kak. Iya, enggak apa-apa. Naik turun tangga juga enggak masalah. Naik turun tangga bisa itu Kak apa? Boleh. Oke Kak, tadi selain mengisi seminar apa lagi kegiatan Kak? Apa lagi ya? Kebanyakan itu sih seminar, podcast ya. Dan memang untuk saat ini ya kerja sama brand-brand ya gitu memang yang satu visi lah. Satu visi. Iya. Ya seperti yang CV tadi ku baca yang Ibis, Novotel. Oh, itu sudah yang dulu. Oh, yang dulu? Itu CV yang lama. Jadi kayak pengalaman kerja yang dulu. Itu kalau diperhatikan itu waktu di Australia. Nah, kalau sekarang memang kerjaan utamanya bisnis ini, sama sekarang bisnisnya kita kita coba kolaborasikan dengan bisnis-bisnis lain yang satu visi. Sama kalau dari saya pribadi lebih banyak mengisi acara yang entrepreneurship sama kesehatan. Kayak gitu. Nah, mungkin juga banyak kolaborasi nanti sama teman-teman untuk Boleh, bikin Kak? konten Boleh. tentang kesehatan. Pokoknya tuh kita tujuannya di sini mengedukasi bahwa hidup sehat itu menyenangkan, dan kita juga bisnisnya itu bisa membantu produk-produk lokal Indonesia. Jadi pedagang lokal, petani lokal. Sama kita mau tunjukkan bahwa ini kan bisnis mulai dengan modal nol nih. Modal nol. Nol. Ya itu juga mau pertanyakan tadi Kak, astaga aku lupa saya tanya itu. Modal nol Modal nol. atau modal dari privilege Kak atau Tidak. bagaimana? Jadi orang pasti anggap, oh saya ini banyak dimodali atau apa. Padahal sebenarnya bisnis ini dimulai dari modal nol. Makanya kalau orang bilang saya mau bisnis tapi tidak punya modal, saya tidak terima alasan itu. Yang penting usaha aku dulu toh. Karena zaman sekarang tuh sudah ada sosmed. Sosmed Betul. gratis kan? Betul Kak. Iya. Tidak Terus gratis tahu Kak karena harus beli kuota. Mengeluh lagi bilang tidak ada kotanya. Toh? kalau sudah tidak mampu untuk beli kuota, saya tidak bisa komentar lagi. Kan Iya. kuota bisa lah minta tolong. Masa scroll TikTok kok bisa? Iya. Toh? Minimal untuk beli kuota pun tidak bisa berusaha. Saya Iya. tidak saya tidak bisa berkata-kata, mungkin jangan berbisnis. Jangan kalau itu. berbisnis sudah Iya. nih. Karena orang yang mau berbisnis itu harus fokus ke apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Kalau cuma bilang tidak ada uangku beli kuota, tidak bisa saya berkomentar. Iya toh. Tapi kalau misalnya tidak ada modalnya tahu Kak bagaimana? Tidak ada modalnya. Mau bisnis apa dulu nih? Kan sekarang bisnis ini juga kan tanpa modal nih. Iya. Jadi waktu itu saya buka PO, orang-orang kan bilang kenapa tidak dijual saja. Iya. Nah, saya buka PO nih Senin, Rabu, Jumat minggu depan. Saya bikin waktu itu ya cuma 1 cup, kayak 2 cup lah. Saya bikin 2 cup. Saya bawa ke coffee shop. Temanku lagi nongkrong di coffee shop. Iya. Datang saya di situ. Saya bilang, saya foto. Lu gini, saya taruh di meja kayak gini. Taruh sini. Saya foto nih. Foto gitu. Terus itu foto yang akhirnya saya pakai untuk jualan minggu depannya. Saya Bilang, bilang, siapa mau pesan? iya, gitu. saya mau pesan ini. Sudah datang ke situ, sudah numpang, enggak bayar foto produk, enggak. Kayaknya waktu itu juga enggak pesan jadi coffee shop, cuma datang numpang. Pakai itu saya bilang saya mau pesan, orang bilang oh saya mau pesan. Uangnya karena saking takutku ini orang batal. Ya. Jadi pas bilang saya mau pesan, saya cepat-cepat suruh transfer. Oh iya, transfer sekarang ya. Transfer sekarang Iya. ya supaya. Oh, betul. Akhirnya orang-orang sudah transfer, uangnya masuk, uang itu ya kira saya pakai untuk beli bahan. Betul. Kayak gitu. Akhirnya begitu berulang lagi sampai hampir 1 tahun. Oh ini mulai dari tahun berapa Kak? 2018. 2018. Betul. Jadi kalau ditanya berapa modalnya, tidak ada modalnya. Yang jelas mau kau berusaha lah. Iya, jadi kayak selalu pikir apa sih bagaimana caranya. Lagi pula sekarang waktu kita buka PO, saya minta sih teman-teman, keluarga bantu dulu share. Tapi sekarang itu alasannya orang biasa atau gengsi. Nah, memang itu juga itu bagus itu dibawa. Kalau memang berbisnis tidak boleh gengsi memang. Kayak contoh bilang, malu-malu kada jual ini. Kalau misalnya kita tidak bangga dengan bisnisnya bisnisnya tidak akan sukses. Betul. Jadi kita tuh harus bisa dengan bangga dan dengan yakin bawa keluar ini. Saya punya ini dan saya dengan yakin tawarkan kayak beli bilang kali. Karena kan gini loh, kalau bicara soal uang kan di luar sana sebenarnya banyak orang punya uang. Iya banyak Kak. Banyak uang banyak sih. Tapi bagaimana caranya orang mau kasih uangnya ke kita, gitu. Kasih uangnya kita bahwa kita kasih punya produk atau jasa yang memang patut untuk mereka kasih uangnya gitu loh. Nah kalau kita nggak pede
Bagaimana nih orang-orang mau kasih nih uang ke kita kalau misalnya dia nggak pede dengan produk atau bisnisnya sendiri kan. Jadi kalau memang nggak pede dan nggak gengsi, artinya mungkin cari bisnis lain. Betul. Artinya dia nggak merasa orang pantas dong kasih uangnya masuk ke situ gitu. Itu sih, jadi carilah bisnis yang kita bisa banggakan. Carilah bisnis yang kayak kalau kita kemana kita bisa dengan bangga bilang, ayo ini coba beli ini karena memang layak. Ya layak, bukan jangan salah kau beli, bukan hal yang tidak bermanfaat kau Iya, beli itu. memang antara enak kah, bermanfaat kah, dapat nilai yang bagus kah dengan itu orang bayar ke kita gitu. Kalau saya dengan yakin nih bawa nih kayak ini nih. Tolong nih, bagus ini buat kesehatan, bisa meningkatkan imun, bisa tambah glowing, Ya. bisa melancarkan Mencerahkan dari dalam, pencernaan. banyaklah manfaatnya. Iya, merawat kulit, rambut dan kuku. Mencegah flu, ada semua ini. Dan lengkap. Nanti bisa dibaca lah, tapi kan artinya kita yakin dengan bisnisnya kita gitu. Akhirnya orang-orang juga mau, jadinya kayak mau spend money lah atau menghabiskan uang kayak oh ya memang karena Daripada kau pakai uang mau beli anu salah tuh yang tidak bermanfaat. iya betul kesini aja mending, jadi kita harus yakin. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, pandangan tak ke orang-orang Makassar terhadap kesehatannya sekarang gimana? Pandangan ya mungkin sekarang setelah COVID lah orang lebih sadar bahwa kesehatan itu penting. Cuman kalau COVID-nya sudah hilang-hilang, kayaknya juga lupa agak-agak lupa. Tapi nggak masalah Ji, kita di sini datang untuk mengedukasi dan juga kan ke kota-kota besar mungkin kayak di Jakarta, Surabaya orang sudah lebih sadar dan Makassar itu akan ikut juga. Setidaknya sudah mau ikut edukasi lah urusanmu itu mau kau ikuti atau tidak. Iya, tapi edukasi itu memang bukan perjalanan 1 hari ya, panjang. Jadi makanya kita kan lakukanlah yang terbaik karena kita juga mau punya orang-orang di sini yang berkualitas, yang sehat, yang produktif. Tapi mulai gitu. iya banyak kuliah orang mulai hidup sehat seperti kayak kan ada kayak komunitas sepeda, Iya. lari. Makanya kita tuh harus support kalau misalnya kayak gitu tuh kita harus dukung aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan cuman yang seru yang kalau saya pribadi ya, saya memang berusaha mendukung bukan cuman sekedar apa sih yang mungkin netizen suka ya atau orang-orang suka kemana, tapi apa yang positif, apa yang memang punya manfaat karena lagi pula kita di bisnis itu bukan memang bisnis itu harus menghasilkan ya, jelas. Betul Kak, nah, jelas pasti. Bisnis itu harus menghasilkan, tapi bisnis is not just about money atau kayak bukan cuma sekedar menghasilkan uang, Ya, tapi betul. bisnis harus punya dampak yang positif. Karena ya kalau saya juga percaya masing-masing ada berkahnya lah. Kalau kita bisnisnya kita positif dan juga membawa dampak positif untuk orang di sekitar kita dan kita mempromosikan memang hal yang memang baik, ya pasti nanti akan lebih banyak yang kita dapat ke depannya. Mungkin tidak secara dari materi langsung, tapi ke depannya secara jangka panjang pasti kita dapat dampak yang lebih baik lah, lebih banyak berkahnya lah, kayak gitu. Bermanfaat sama orang-orang lain lah. Bermanfaat sama orang lain dan jangka panjang pastinya. Bukan cuman ini. Kalau saya pribadi memang sangat takut dengan gula. Karena dulu saya gemuknya gara-gara gula. Dan saya gemuk sekali juga dulu Kak. Oh ya? 80 kilo dulu saya. Akhirnya bagaimana bisa turun? Karena disakiti sama mantan. Tapi ini tidak recommended ya cara Ya, tidak recommended, Tidak tidak. recommended. Ya. Jadi mungkin Kayak bisa. contoh Kak, kenapa bisa saya kurus? Karena dia putuskan gara-gara fisik kok. Begitu. Jangan langsung mau glow up. Ya begitu, pokoknya bisa Kak lah buktikan bahwa bisa Kak kurus begitu. Alhasil dia aku kasih menyesal Kak begitu. Akhirnya menyesal. Iya, kalau misalnya enggak percaya Ki, nanti aku tampilkan sini fotonya nah. Oke, ya. mana? Di sini nanti saya tampilkan. Oke. Nggak sabar saya lihat. 80 kilo Kak, serius. Alhasil turun ke 53, ya mulai lagi makan-makan supaya lebih bagus, ideal badan toh. Ya keterusan naik sekali gitu. Tidak Ji, masih ideal ya saya lihat. Masih ideal juga. Iya. Oh, alhamdulillah. Oke Kak, sebagai owner dari Smoothie Theory, bagaimana sih cara tak mempertahankan pola hidup sehat tak dengan aktivitas yang padat? Nah, Contoh ini Kak, ya. kita ini kan owner, Ya. baru lari mikir juga apa, padat sekali aktivitas, tak bisa seminar nih apa, bagaimana cara tak seimbangkan nih? Untungnya sekarang memang jadwal olahraga tuh pagi jam 7 ya. Kalau misalnya ke gym. Jadi memang kita tuh enggak bisa anggap olahraga tuh gini. Enggak bisa kita olahraga kalau kita punya waktu luang. Kita harus luangkan waktu untuk olahraga. Betul, Kayak betul gitu. Kak. Sesimpel itu Ji. Jadi Ya. lebih ke prioritasnya kita di mana sih. Dan menurut saya memang olahraga juga memakan waktu tapi enggak banyak lah. Karena sehari sejam Ji. Cuman karena saya olahraga akhirnya lebih produktif. Jadi ujung-ujungnya malah kalau enggak olahraga Terbiasa malah kan? tidak produktif sama sekali. Kalau olahraga malah lebih produktif. Jadi memang untuk membuat satu habit atau kebiasaan baru itu tidak mudah. Cuman kita harus dipaksa sih, sedikit dipaksa ya. Lama-lama kan akhirnya kalau sudah dipaksa itu
yang kita paksa jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau sudah berjalan ya lebih mudah nih. Betul. Bagaimana caranya akhirnya bisa ini? Kebetulan masing-masing orang beda-beda. Kalau Ya. saya ambilnya pakai PT gitu. Apa itu Kak? Personal trainer di gym. Jadi kalau kita sudah janjian nih Senin, misalnya Selasa, Kamis, Sabtu, janjian sama personal trainer, ditunggu kita jam 7 pagi di sana. Mau enggak mau harus datang. Betul. Gitu. Jadi Harus banget Kak pagi olahraga Kak? enggak, Ji. Sesuaikan aja. Cuman ternyata setelah saya karena ditawarkan sore atau pagi, jam 4 sore. Kalau Saya malam pikir, ya bagaimana Kak? bisa juga. Cuman kalau saya olahraga malam susah tidur jadinya. Itu biasanya kayak Gimana masih saya semangat. nyaman tak begitu, Dik? Iya, cuman kalau bisa juga tetap jangan malam-malam banget, nanti malah tidurnya pagi kalau betul. ini. Tapi saya nggak bisa bangun pagi ya. Bagaimana Mi itu? Nggak apa-apa, jadi menyesuaikan aja, nggak usah dipaksakan, nggak berarti. Kayak berusaha sama ini Kak, mau bangun pagi Sore lah. kalau gitu olahraga sore juga bisa. Tapi kan kegiatan itu sampai sore biasa. Oh begitu, ya udah Jadi malam. pagi sebenarnya itu Kak waktu kosong itu pagi sampai jam 12 kosong. Nah itu. Tidak ada terisi di situ Kak, tidur nih. Nah itu bisa mungkin dimanfaatkan Oh. untuk beraktivitas yang bergerak-gerak aja. Malam lagi begadang giseng. Olahraga naik turun tangga barangkali dulu. Ya, olahraga boleh Kak toh, kan turun tangga. Ya 50 kali lah. 50 kali. Dulu waktu Covid kayak gitu olahraga aku. Oh, jadi nggak bisa keluar begitu Mi olahraga. Iya di rumah naik turun tangga 50 kali. Nah, Intinya kita harus cari cara. Gini, ada yang bilang antara kita bikin progress atau excuse. apa itu Kak? Jadi tidak bisa keduanya. Antara kita bikin alasan atau kita bikin progress. Progress itu Program. kemajuan. Kemajuan. Jadi kalau kita mau dan kita tidak bisa punya dua-duanya. Jadi kalau kita selalu bikin alasan, kita tidak akan maju-maju. Kalau mau maju, jangan bikin alasan. Saya sering kayak beralasan ngantuk Kak, mager Kak. Iya, itu sih makanya. Jadi kalau antara mau bikin alasan atau bikin kemajuan lah istilahnya. Progress itu kemajuan. Oke Kak, bagaimana tanggapan tak mengenai seseorang yang ingin berhasil tapi dengan cara instan dan masih gengsian? Oh sudah minta itu Di? Iya, tapi Sudah. kalau misalnya cara instan pasti itu karena kebanyakan lihat sosmed. Karena kebanyakan sosmed kan orang lihat ini sih sukses, ini umur segini sukses, Oh, sukses. Itu kayak semuanya pasti karena membanding-bandingkan sama orang lain. Tanggapanku, semua orang ada waktunya masing-masing. Dan saya juga pernah ada di posisi kayak gitu. Kayak mungkin instan. Iya, mau instan. Dan ternyata saya lihat, setelah jalani bertahun-tahun, ternyata memang butuh waktu beberapa tahun ini untuk sampai di posisi sekarang gitu. Dan memang mungkin apa yang saya capai di tahun depan, mungkin memang butuh waktu tambahan 1 tahun lagi untuk ada di posisi itu gitu. Dan tidak bisa disamakan setiap orang. Jadi ada juga orang namanya kayak keberuntungan dari segi waktunya gitu. Memang dia sudah ditakdirkan ya dengan usaha dan kerja keras ya. Akhirnya memang ada beberapa orang takdirnya sukses di umur 20, ada yang suksesnya di umur 25. Tapi ada juga orang ditakdirkan Kak masih umur 20 meninggal. Ya, ada juga. Kalau kayak gitu kan ya memang sudah tidak bisa kita lawan ya. Yang pasti kan yang bisa kita lakukan itu di luar kontrol lah. Jadi yang kita bisa lakukan cuma apa yang kita bisa kontrol lah. Kalau yang di luar kontrol ya sudah lah, kita pasrahkan saja. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik. Setidaknya sudah lakukan itu Kak. Jadi tidak ada penyesalan. Ya. Itu Ji. Intinya jangan pernah ada penyesalan lah. Oke Kak Benita, pesan Kak Benita kepada penonton. Pesan dalam hal apa nih? Dalam hal kesehatan mau dulu pengen Kak. Kesehatan. Nah, kalau saya bilang tuh kesehatan itu lakukanlah sesuatu yang bisa kalian pertahankan seumur hidup. Jadi bukan cuman misalnya orang tuh mau diet, misalnya saya mau diet deh, saya mau kurus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu. Jadi mereka diet ekstrim sampai akhirnya ya mungkin turun berat badan atau naik berat badan, saya nggak tahu. Tapi kita itu nggak perlu ekstrim, yang penting kita bisa pertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini berlaku untuk banyak hal sih sebenarnya, untuk konsistensi, mungkin juga dalam bisnis, dalam kesehatan. Jadi kalau saya sendiri nggak jadi bilang kayak nggak makan jalan kote, makan tonji. Makan tuh jadi kayak goreng-gorengan. Makan Ji, tapi dibatasi. Karena kalau saat kita makan gitu, yang penting jangan berlebihan. Dan karena kita mau ini bikin suatu gaya hidup yang bisa kita pertahankan selamanya. Jadi memang selamanya tuh kayak terdengar kayak panjangnya. Tapi memang kayak gitu. Janganlah pikir saya nanti pilih hidup sehat saat saya umur 40, 50. Ya sering gak saya berpikir begitu Kak? Karena bahkan zaman sekarang anak-anak SMA pun sudah kena diabetes. Jadi kalau kita bilang umur 50-40, enggak tahu nih sudah sakit apa kita pada umur segitu gitu. Jadi memang harus dimulai dari sekarang. Enggak perlu ekstrim. Yang penting mulai berusaha lebih baik aja. Kayak gitu. Jadi karena ini adalah perjalanan seumur hidup. Ya, kalau kesehatan ya. Oke, untuk bisnis lagi Kak. Kalau untuk bisnis saya selalu bilang kita do our best but expect nothing gitu. Jadi kita selalu kasih yang terbaik.
apapun yang kita lakukan, tapi kita harus set ekspektasinya gitu di bawah. Jangan terlalu banyak ekspektasi, karena dalam hidup itu yang mengecewakan kita adalah ekspektasi. Deh betul kak. Kayak terlalu berharap. Terlalu berharap. Jadi kita sudah bilang, "Sih, kenapa saya sudah bikin begini? Saya sudah baik sekali sama orang ini, saya sudah ini. Saya kira saya akan ini." Janganlah, pokoknya selalu lakukan yang terbaik, tapi kita tidak pernah tahu apa hasilnya. Apalagi kalau itu menyangkut deal-dealan atau maksudnya berurusan sama orang lain ya. Berharap sama manusia memang pusat sakit hati sih. Betul sekali. Jadi lakukan yang terbaik, tapi jangan ada ekspektasi. Ya. Itu sih. Dari saya ini prinsip nggak mau berharap sama manusia. Iya, mungkin harap sama diri sendiri saja. Iya kan? betul. Cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya kalau soal hasilnya kita di luar ekspektasi. Pokoknya kontrol yang bisa kita kontrol saja. Ya. Tapi kita kak itu makan tuh jadi kayak berat-berat begitu. Makan, jadi saya tuh makan kayak orang normal sih. Nggak jadi bilang kayak saya kayak berpikir karena kalau kulihat ikan nggak pernah kayaknya makan sari laut. Makan juga. Pokoknya saya makan semua. Makan semua. Cuman dibatasi. Jangan berlebihan. Bagaimana cara batasi itu kak? Misalnya kan saya tuh makan pagi, siang, malam. Misalnya saya lagi mau makan banyak, makannya di siang. Kalau malam makan tapi tidak makan nasi. Dan tidak makan di atas jam 8 malam. Tidak pernah makan subuh. Dulu saya bisa makan jam 3 subuh. Kayak gitu bisa. Jadi sehari tuh makan kayak berapa kali? 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu Normal. nasi bukan? Nasi berapa kali? Nasi dimakan siang, Siang, malam makan normal tapi tidak makan nasi biasanya. Makan apa itu kak? Sayur, sayur, daging. Jadi apapun tapi tidak nasi. Dan kalau saya kak kutanya tidak sarapan kak memang iya kak. Jadi ku jamak gitu makan pagi sama makan siang. Biar kebiasaan anak mahasiswa. Iya. Oke, siang itu makan besar. Iya. Nasi itu apa? Malam makan mie sembarang begitu kak. Bagaimana menurut tak sehat gitu kak? Bisa lebih baik. Ya, dibanding kayak makan nasi kali malam. Tapi biasa makan kak malam tuh kak di atas jam-jam 11, 12 Tapi susah juga kalau tidurnya begadang. Kalau misalnya makannya jam 7 malam terus tidur jam berapa biasa? Jam 3 Jam kak. 3. Jadi lapar. Iya. Lapar Susah. pasti. Saya juga ngerti karena dulu saya kayak gitu. Jadi mau ini seling olahraga kak. Berusaha malah. Jangan kalau mau berubah coba misalnya lebih baik sedikit-sedikit. Mungkin minuman manisnya diganti pakai smoothies kah atau makannya yang suka jam 12 malam. Sebenarnya kalau makan jam 12 malam bukan juga masalah kesehatan, tapi kayak ya mungkin bisa berpengaruh ke berat badan. Betul. Itu juga sama biasa kalau makannya, apalagi kalau makannya yang berlemak malam-malam ya itu berpengaruh sih. Cuman dan mengganggu tidur juga. Kayaknya kalau kekenyangan, atau sih kekenyangan jadinya. Saya kalau kekenyangan lebih enak tidurku. Makanya itu semua cari makan malam-malam nih. Iya. Tapi itu bikin perut besar itu lama-lama. Ya, intinya perubahan pelan-pelan saja. Kalau misalnya mau lebih sehat, coba perbanyak makan sayur. Dan kurangi gorengan, kurangi gula. Tapi kita terapkan memang semua itu kan. Iya, kurangi. Dulu sempat saya nggak minum gula, makan gula sama sekali. Jadi yang manis itu semua dari buah. Ya, saya tuh biasa tergantung di temanku sih kak, bilang di mana mau makan, ngikut kak. Iya, dimanapun makan itu tuh ada GPS pilihan sehatnya biasa. Pilih mie sayur, pilih mie jangan yang terlalu digoreng. Biasa begini karena alasan itu kenapa ndak mau begitu. Begini tuh, lebih kau. Jangan mau kok sehat-sehat begitu. Teman biasa begitu kan? Betul. Nah, sekarang kita juga pilih teman-temannya kita. Apakah kita bisa mau jadi orang yang bisa sehat, terpengaruh dengan kata-kata orang-orang. Memang harus pertahanan diri ya kuat sih. Jadi tidak mudah. Dan caranya makan lebih sehat itu kalau saya. Itu saya selalu bilang namanya mindful eating. Jadi kita tuh saat lihat sesuatu, kita tuh harus tahu ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak dampak negatifnya. Kayak gitu, itu butuh proses yang panjang juga. Jadi misalnya saya makan gorengan, aduh enaknya ini, tapi lebih bagus untuk badanku tuh lebih banyak manfaat atau lebih banyak dampak buruknya. Kayak gitu. Karena kita tuh suka kenikmatan di mulut lah. Tapi setelah itu dampaknya bagaimana? Iya, salah biasa. Mungkin kalau tadi sebenarnya tuh kak, saya mau pesan makanan untuk ada dimakan di sini kak. Tapi saya pusing deh ini Cebenita kan hidup sehat. Jangan sampai saya pesankan ini tidak dia makan toh. Nanti timnya aja yang makan, gak apa-apa. Saya juga makan kayak ini, betulan makannya normal Ji, cuman jangan berlebihan. Dulu soalnya saya tipenya waktu saya sempat gemuk itu memang saya nggak terkontrol makannya. Apalagi yang di Australia tuh coklatnya enak sekali. Nah kalau enak coklat di sini. Wah jauh sekali, enak sekali. Saya nggak bisa stop. Jadi sekali makan nggak bisa stop. Sampai saya ingat temanku kayak tarik itu coklat dari saya kayak, sudah nih, gitu. Nggak bisa kontrol. Nah makanya
Karena saya juga tahu, saya punya dulu kebiasaan kayak gitu, akhirnya saya berusaha untuk biasanya nggak makan sama sekali. Makanya ada saya masa-masa nggak makan sama sekali, karena saat makan lebih susah berhenti. Gitu. Dan saya saat makan saya juga sadar, ini lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, kayak gitu. Ya butuh proses memang. Makanya kenapa kalau di smoothie teori sendiri sekarang saya tuh lebih fokus ke memasuk ke anak-anak muda. Karena kebiasaan tuh dibentuk dari muda. Betul Kak. Kalau sudah bertahun-tahun, puluhan tahun baru mau diubah susah. Makanya memang kita mau masuk ke anak-anak muda, anak-anak kecil, kayak gitu. Jadi Tapi di umur gini sekarang saya ke 21, tidak terlambat jika untuk memulai hidup sehat. Sekarang masih sehat itu? Masih sehat Ji. Iya kan? Belum divonis penyakit apapun Nggak ada, toh. tidak ada. Iya, makanya bagus. Iya. Artinya tidak ada yang kata terlambat. Oh. Gitu. Jangan sampai nanti biasanya orang sudah dikasih tahu dokter, enggak boleh ini dan ini. Baru menyesal. Baru nih akhirnya enggak bisa nih. Sekarang masih bisa aja, semua bisa, tapi jangan berlebihan. Ya. Mungkin itu saya tadi dibahas, mungkin habis jawab pertanyaanku Kak. Iya. Oke. Jadi poin yang dapat saya petik dari sini teman-teman, kita itu butuh proses. Bukan berarti itu diet ekstrim itu tidak, saudara, santai saja toh. Enjoy, dan harus enjoy. Enjoy ya, enjoy. Jadi memang Kak, penting sekali tuh saudara memulai hidup sehat nah. Jadi nonton mini lah, mungkin bisa pola terdoktrin hidup sehat. Lari ke apakah, bangun pagi untuk olahraga. Jadi mungkin cukup sekian podcast Si Mukarata kali ini. Berikan applause buat Cebenita teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.